ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dan sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya Natali Christine Pinantoan dengan NIM 210611020540. Halo, perkenalkan nama saya Yesra Rupalandeng dengan NIM 210611020537. Perkenalkan nama saya Galvan Richard Angelo Ratak dengan NIM 210611020531. Halo, perkenalkan nama saya Fabian Romondor dengan NIM 2106110204. Materi yang akan dibahas yang pertama manajemen bank umum, kedua menjelaskan pengertian bank umum, ketiga menjelaskan pemanfaatan teknologi keuangan dalam bisnis, keempat bank syariah, kelima bank perkreditan rakyat. Pengertian bank umum adalah bank umum disebut juga sebagai bank komersial. Bank umum pada dasarnya melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Fungsi bank umum. Fungsi sebuah bank adalah sebagai lembaga perantara keuangan. Dana yang ada di masyarakat dihimpun untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Di sini bank berperan sebagai lembaga keuangan yang berfungsi menghubungkan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Fungsi mendasar dari bank umum adalah sejalan dengan pengertian bank, yaitu berperan sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat atau sektor real atau dunia usaha yang memerlukan. Adapun peran dan fungsi bank umum yang terdiri dari bank pemerintah, bank swasta nasional, dan bank asing atau campuran secara spesifik antara lain sebagai berikut. 1. Penciptaan uang. 2. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. 3. Penghimpunan dana simpanan. 4. Mendukung kelancaran transaksi internasional. Kelima, penyimpanan surat berharga. Keenam, pemberian jasa-jasa lainnya. C. Risiko usaha bank umum. Sebagai institusi yang memiliki izin untuk melakukan banyak aktivitas, memiliki peluang yang sangat luas dalam memperoleh pendapatan. Dalam menjalankan aktivitas untuk memperoleh pendapatan, perbankan selalu dihadapkan pada risiko. Pada dasarnya, risiko melekat pada seluruh aktivitas bank. Seluruh aktivitas bank, produk, dan layanan bank terkait dengan uang. Sifat dasar uang adalah anonim. Siapapun bisa memilikinya, siapapun ingin memilikinya, dan sangat mudah untuk berpindah tangan bahkan hilang. Oleh karena itu, seluruh aktivitas bank, mulai dari penyerapan dana hingga penyaluran dana, sangat rentan terhadap hilangnya uang, risiko kehilangan uang. Beberapa risiko bank yang mungkin dapat terjadi. Pertama, risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko kerugian sehubungan dengan peminjam tidak dapat dan atau tidak memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Kedua, risiko pasar. Risiko pasar adalah sebagai risiko kerugian pada posisi neraca serta pencatatan tagihan kepada kewajiban di luar neraca yang timbul dari pergerakan harga pasar. Ketiga, risiko operasional. Risiko operasional adalah sebagai risiko kerugian atau ketidakcukupan dari proses internal, sumber daya manusia, dan sistem yang gagal atau dari peristiwa eksternal. Keempat, resiko konsentrasi kredit. Resiko konsentrasi kredit adalah ketika penempatan aktiva produktif bank terkonsentrasi pada satu sektor atau kelompok tertentu. Kelima, resiko suku bunga. Pada bunga bank, risiko suku bunga pada buku bank merupakan risiko kerugian yang disebabkan oleh perubahan dari suku bunga pada struktur yang mendasari yaitu pinjaman dan simpanan. Keenam, risiko bisnis. Risiko bisnis adalah risiko yang terkait dengan posisi persaingan bank dan prospek dari keberhasilan bank dalam perubahan pasar. 7. Strategi risiko. Strategi risiko adalah risiko yang terkait dengan keputusan bisnis jangka panjang yang dibuat oleh senior manajemen bank. Kedelapan, risiko reputasional. Risiko reputasional merupakan risiko kerusakan potensial pada suatu perusahaan yang dihasilkan dari opini publik yang negatif. 9. Dampak risiko perbankan. Sebagai dampak terjadinya risiko kerugian keuangan langsung, kerugian akibat risiko pada suatu bank dapat berdampak pada pemangku kepentingan atau stakeholders, yaitu pemegang sahamnya, karyawan dan nasabah, serta berdampak juga pada perekonomian secara umum. Dasar operasional Bank Umum Manajemen Bank memiliki sasaran dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Sasaran tersebut pada prinsipnya dapat dibedakan berdasarkan jangka waktu, yaitu bersifat jangka pendek dan sasaran jangka panjang.
Yang pertama, sasaran jangka pendek. Sasaran jangka pendek ini berkaitan dengan penggunaan waktu dalam operasional bank untuk mencapai tujuan yang bersifat jangka pendek. Sasaran manajemen bank jangka pendek antara lain pemenuhan likuiditas, terutama untuk memenuhi likuiditas wajib minimum yang ditetapkan oleh otoritas moneter di samping kebutuhan likuiditas untuk memenuhi penarikan dana oleh nasabah sehari-hari, menyediakan jasa lalu lintas pembayaran, dan penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga jangka pendek atau instrumen pasar uang. Yang kedua, sasaran jangka panjang. Sasaran jangka panjang manajemen bank adalah bagaimana memperoleh keuntungan dari kegiatan bank untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kekayaan pemilik bank. Untuk mencapai sasaran ini, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang dapat membahayakan kondisi usaha bank. Untuk mencapai sasaran jangka panjang ini, bank tidak boleh mengorbankan sasaran jangka pendek dan mengabaikan praktik-praktik dan prinsip-prinsip perbankan yang sehat. Manfaat teknologi informasi di bidang bisnis. Saat ini, teknologi informasi bukan hanya berkembang dengan pesat, tetapi juga sering mengalami perubahan yang sangat cepat. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat saat ini, bisa dikatakan teknologi informasi telah memasuki ke segala bidang. Salah satunya di bidang bisnis. Bisnis tanpa adanya memanfaatkan teknologi informasi tidak akan bisa maju dan terancam bangkrut. Banyak pelaku bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kemajuan bisnis dan mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi di bidang bisnis akan memberikan dampak positif yang besar untuk jalannya bisnis yang kita bangun. Berikut beberapa manfaat penting teknologi informasi dalam bidang bisnis. Yang pertama, munculnya peluang bisnis baru atau e-bisnis. Dengan semakin majunya teknologi dan informasi akan mendorong beberapa orang untuk menciptakan beberapa peluang yang sangat menguntungkan dan sebagai modal bisnis yang sangat menguntungkan. Contohnya, pemanfaatan kemajuan teknologi dan komunikasi adalah Google, di mana search engine Google banyak digunakan untuk mencari sesuatu di internet dan perusahaan Google akan mendapatkan banyak keuntungan. Kedua, mengurangi biaya produksi dan operasional. Kemajuan teknologi dan informasi dapat membantu perusahaan dalam mengurangi biaya produksi sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan mengeluarkan pengeluaran yang sedikit, dan mengurangi operasional sehingga perusahaan dapat menambah jumlah produksi di setiap barang produksinya. Yang ketiga, mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan yang bekerja, sehingga karyawan tidak perlu repot-repot datang ke ruang rapat dan berkumpul bersama, dan bisa melakukan telekonferensi untuk saling berkomunikasi mengenai beberapa ide. Hal tersebut membuat rapat menjadi lebih praktis dan juga dapat mengawasi kinerja para karyawan. Yang keempat, akses informasi dan penyebaran informasi. Mempublikasikan berita melalui internet dapat tersebar luas dengan cepat dibandingkan dengan menggunakan fax atau pos. Kita dapat menyebar luas informasi ke seluruh dunia dan dapat berinteraksi langsung dengan komputer. Yang kelima, komunikasi yang cepat. Fasilitas yang ada di internet banyak membuktikan kecepatannya berkomunikasi dengan orang yang dituju, seperti email yang telah banyak digunakan untuk mengirim dan menerima dokumen, chat atau video conferencing juga mempercepat komunikasi. Pengertian bank syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan atau adal wa tawasun, kemaslahatan atau maslahah, universalisme atau alamiah, serta tidak mengandung gahar, masyir, ribah, zalim, dan objek yang haram sebagaimana yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah juga memberi amanah kepada bank syariah untuk selalu menjalankan fungsi sosial sekaligus menjalankan fungsi seperti lembaga Baitul Mal. Lembaga Baitul Mal yaitu sebuah lembaga yang menerima dana berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nasir sesuai kehendak pemberi wakaf atau wakif. Pengertian bank perkreditan rakyat. Seperti yang diketahui bahwa industri perbankan di Indonesia itu hanya mengenai dua jenis bank, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Lantas apa yang membedakan di antara keduanya? Mengacu pada Undang-Undang tentang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 jelas dikatakan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lintas pembayaran. Sedangkan
Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lintas pembayaran. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Dari apa yang sudah kita bahas tadi, sangat berguna untuk kehidupan finansial kita sehari-hari, baik di masa sekarang maupun di masa depan nanti. Terima kasih untuk yang telah menonton, dan see you!